Jadi, anime ini dimulai dengan karakter yang menunjukkan kekuatannya di tengah suasana berdarah, dikelilingi oleh orang-orang yang berteriak dan banyak tubuh tergeletak di mana-mana. Terus, ada yang memasang mahkota di kepala orang kuat ini, dan dia bilang, "Aku sudah jadi raja." Tidak lama kemudian, muncul tokoh lain yang berusaha membunuhnya, tapi si raja ini dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, si raja melihat ke sebuah topeng dan bilang, "Aku ingat waktu aku jadi raja." Lalu dia pingsan dan membayangkan dirinya tenggelam di lautan. Dia dengar suara yang bilang, "Di kehidupan barumu carilah cahaya." Selanjutnya, si raja tiba-tiba jadi anak kecil, dan ayah ibunya melihatnya dengan cinta dan bahagia, bilang namanya Arthur, dan bahwa dia adalah raja dunia. Ayahnya bilang ke dia, "Aku mau kamu panggil aku ayah." Arthur yang bingung berpikir, siapa mereka ini? Dia sadar kalau dia sudah meninggal dan pindah ke dunia baru. Arthur berpikir, "Aku terlahir sebagai anak yang tidak punya kekuatan. Kayaknya mereka berdua tidak kenal aku, tapi mereka benar-benar yakin kalau aku anak mereka." Dia merasa kesal dengan situasinya. Ayahnya bermain dengannya dan bilang ke ibunya kalau dia sangat menyayanginya. Arthur menjalani kehidupannya seperti anak biasa, yang sebenarnya tidak bikin dia senang. Tapi ibunya merawatnya dengan baik. Dia merasa terjebak karena tidak punya kekuatan, cuma jadi anak kecil tanpa kekuatan. Dia berharap ini semua cuma mimpi, dan dia bisa bangun. Lalu kita lihat ayahnya Arthur lagi latihan sihir. Ternyata, kuat banget! Arthur sampai kagum lihat kekuatan ayahnya. Pas lagi latihan, tiba-tiba ayahnya kena batu dan terluka. Istrinya langsung periksa keadaan dan pakai sihir penyembuhan tingkat tinggi. Arthur langsung mikir, ternyata ada kekuatan di dunia ini yang belum aku tahu. Besoknya, ayahnya Arthur latihan lagi di hutan, kuat banget sampai bisa kalahkan banyak monster. Terus, banyak orang datang dan berdiri di depannya. Sepertinya mereka teman-temannya. Kemudian, ayahnya Arthur pulang, disambut sama istri dan anaknya. Arthur memperhatikan semua ini dengan seksama, melihat sekelilingnya. Ketika ayahnya mencoba memeluk dia dan ibunya, dia berhenti karena ada darah di tangannya. Di sini, Arthur sadar kalau di dunia ini orang boleh bawa senjata yang kelihatannya berbahaya. Jadi, dia pengen cepat-cepat punya kekuatan. Ibu Arthur menenangkan suaminya, yang bilang semuanya baik-baik saja dan dia udah kerja dengan baik. Walaupun Arthur masih kesal dengan situasinya, dia bilang ke dirinya sendiri, "Meskipun aku ini anak kecil yang tidak punya kekuatan, momen-momen bareng keluarga ini tidak buruk kok." Dia ingat beberapa hal dari kehidupannya, yang dulu, waktu ada penyusup menyelinap masuk istana, dan dia ngalahin mereka dalam sekejap. Dia pikir dia belum terbiasa tidur dengan nyaman. Dulu, dia selalu dalam pelarian. Hari-hari berlalu cepat, dan Arthur mulai merangkak seperti anak-anak pada umumnya. Orang tuanya mendukung dan mengawasinya dengan hati-hati agar dia tidak terluka. Arthur kemudian pergi ke cermin, melihat dirinya dan berkata, "Setelah berhari-hari ini, aku masih belum terbiasa dengan situasi ini atau nama yang selalu dipanggil orang tuaku." Ibunya menaruh dia di tempat tidur untuk tidur, tapi dia belum tidur. Setelah ibunya pergi, dia melompat dari tempat tidur dan berkata, "Akhirnya, aku bisa mengendalikan anggota tubuhku dan bergerak sedikit lebih bebas." Arthur dengan hati-hati menuju ke perpustakaan, berharap tidak menarik perhatian ibunya. Dia berhasil sampai di perpustakaan dan menarik sebuah buku. Dia mulai membaca. Dia berpikir, pengetahuan itu seperti pedang bermata dua. Dia mulai belajar apa yang dia inginkan dan menemukan kalau dia lahir di benua bernama Dekaton yang punya 3 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Kucaci Darf yang tinggal di bawah tanah. Yang kedua adalah kerajaan Elf Yidro yang ada di dalam hutan. Dan yang ketiga adalah Sabin, tempat tinggal Arthur. Arthur mencatat kalau kerajaan ini mirip dengan kerajaannya yang dulu, tapi di sini tahta diwariskan, bukan direbut. Selanjutnya, Arthur mengambil buku lain, menariknya untuk dibaca, dan menjatuhkan kedua buku itu ke lantai. Dia mencatat kalau dunia ini tidak semaju dunianya, dan buku ini mencerminkan teknologi mereka yang masih sedikit sederhana. Dia belajar kalau dunia ini punya sihir, dan kekuatan di sini namanya mana, yang kebanyakan diturunkan dari keluarga. Ada 2 cara utama buat pakai mana, yaitu untuk peningkatan dan pemanggilan. Para enhancer pakai mana buat ningkatin kekuatan fisik mereka, jadi mereka bisa punya tenaga yang luar biasa, pertahanan yang kuat, dan bisa bergerak cepat banget. Sementara itu, summoner bisa manggil mana,
dan ngendaliin sesuka mereka. Arthur mulai mikir tentang sihir yang dipakai ibunya buat nyembuhin ayahnya. Terus dia bilang, "Hida aku, hei." Yang penting adalah, kunci buat ngendaliin mana ada di esensi, mana itu sendiri. Jadi, kebanyakan penyihir tuh mulai pakai kekuatan mereka sejak masa puber sampai remaja akhir dengan cara ngumpulin esensi di tubuh mereka jadi satu titik, yang namanya esensi mana. Kalau bisa menguasai cara ngontrol esensi mana ini, seseorang bisa jadi penyihir. Lalu, Arthur punya pengalaman ngontrol kekuatan yang mirip dari kehidupan masa lalu. Dulu, dia bisa ngontrol kunci yang mewakili kesadaran kekuatan batin seseorang dan ngaturnya sebelum dilepasin. Terus dia mulai mikir, apakah pengetahuan yang dia punya dari kehidupan masa lalu bisa jadi senjata di kehidupan dan dunia ini? Arthur mulai fokus dan mencoba mengontrol esensi mana, dan ternyata dia memang bisa melakukannya. Tapi, ibunya tiba-tiba menghentikan dia, bilang, "Kamu bikin ibu khawatir, jangan lakukan ini lagi ya." Dia kemudian melihat Arthur dengan terkejut, seolah-olah menemukan sesuatu. Tapi dia bilang, "Sepertinya kamu hebat banget." Arthur pun menjawab, "Aduh, jadi malu." Setelah itu ibunya mengganti popoknya, dan Arthur berpikir, tubuh ini masih seperti penjara. Aku harus lebih kuat dan bisa mengontrol diri lebih baik. 2 tahun kemudian, ibu Arthur sedang menulis di buku hariannya dan mulai memuji anaknya, bilang kalau dia adalah yang paling ganteng dan paling pintar. Tapi ada satu masalah. Sejak lahir, dia belum pernah senyum sekalipun. Suatu hari, sambil melihat keluar jendela, dia melihat Arthur sedang duduk dengan ayahnya, berlatih menggunakan tongkat seperti pedang. Ayahnya sangat terkesan dan bilang, "Sepertinya kamu berbakat." Dia memanggil ibunya untuk melihat apa yang dilakukan Arthur, tapi ibunya marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan anak manisku?" Ayahnya menjawab, "Aku tidak melakukan apa-apa kok, cuma nunjukin cara pakai pedang." Ibunya memarahinya, "Gimana bisa kamu lakukan ini? Dia baru mulai jalan." Arthur berpikir, "Sepertinya aku mulai paham gimana cara dunia ini bekerja. Kayaknya seluruh dunia ini berjalan kayak permainan dalam kendali ibunya." Kemudian, di perjalanan menuju kota, Arthur teriak kegirangan, mikir kalau kunjungannya ke kota bikin dia dapat banyak informasi. Dia bilang pakai senjata bisa bikin dia menguasai teknologi dan kekuatan di dunia ini. Dia juga dapat wawasan soal beberapa batu yang baru pertama kali dia lihat, yang tidak ada di dunianya, dan dia dapat kesempatan luar biasa buat lihat sihir. Kunjungannya ke kota ini emang benar-benar berharga. Tidak lama setelah itu, mereka dalam perjalanan pulang, dan Arthur ketiduran karena kecapekan. Dia mikir, keluarga ini udah urus semua kebutuhanku. Meskipun kehidupan ini kadang bikin sesak, sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Terus dia mulai mikir, apa keluarga emang selalu harus kayak gini? Dia mulai ingat-ingat masa lalu yang suram waktu orang tuanya ninggalin dia di panti asuhan pas masih bayi. Dan dia besar di sana, yang jelas bukan pengalaman yang enak. Makanya dia bilang, ngerasain hangatnya keluarga ini tuh menyenangkan. Saat Arthur lagi tidur, ibunya mulai ngomong ke dia, "Kamu tahu tidak, aku suka sama hal-hal yang kamu lakukan. Kayak menyelinap buat baca buku dan pura-pura tidur padahal tidak. Kayaknya sifat-sifat itu nurun dari ayahmu deh. Suatu hari nanti kamu pasti bakal mutusin rasa penasaran yang besar dan berkata, 'Tapi, ibu aku mau belajar lebih banyak tentang sihir.'" Dengan senyum lembut, ibunya berkata, "Besok saja ya nak, sekarang waktunya tidur." Arthur menghela napas, tapi akhirnya setuju. Dia tahu ibunya benar, dia butuh istirahat. Keesokan harinya, saat sarapan, Arthur bersemangat sekali. Dia tidak sabar ingin bertanya banyak hal tentang sihir ke ayahnya. "Ayah, bagaimana caranya memindahkan batu dengan sihir seperti yang ayah lakukan kemarin?" tanya Arthur dengan mata berbinar-binar. Ayahnya tertawa kecil dan berkata, "Pelan-pelan Arthur, semua butuh waktu dan latihan. Nanti ayah ajarin kok." Arthur mengangguk semangat, membayangkan suatu hari nanti dia bisa melakukan hal-hal hebat seperti ayahnya. Dengan mata polosnya, dia akhirnya membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Awalnya dia menolak, tapi lama-lama dia menyerah dan membiarkannya membaca buku itu. Selama waktu itu, Arthur cerita kalau selama 2 tahun ini, dia menemukan banyak hal
Tapi yang paling penting adalah kemampuan dia untuk menghasilkan mana dengan mengumpulkan semua bagian esensi di tubuhnya ke satu titik. Belajar ini sangat susah, tapi kayaknya latihan gue akhirnya bermanfaat. Sementara itu, ayahnya Arthur lagi istirahat di luar. Tiba-tiba ada ledakan besar di rumah. Ayah Arthur berhasil menyelamatkan ibunya, dan pas dia sadar apa yang terjadi, dia langsung khawatir banget sama Arthur. Dia buru-buru pulang untuk memeriksa anak mereka, dan kaget banget ngeliat apa yang terjadi. Dia mikir, anakku ini kan belum genap 3 tahun, tapi udah bisa ngendaliin esensi mana. Ayahnya seneng banget lihat perkembangan anaknya, tapi tiba-tiba ada balok kayu yang jatuh, dan dia pikir bakal mati. Untungnya orang tuanya berhasil nyelamatin dia di detik-detik terakhir. Arthur mikir, aku punya keluarga yang sayang banget sama aku, yang ngelakuin segala cara biar aku aman. Ibunya Arthur mulai nangis, ngerasa terharu sama kejadian ini, tapi juga seneng banget anaknya baik-baik aja. Dalam situasi ini, Arthur mulai inget-inget beberapa kejadian dari masa kecilnya. Dulu, Arthur sering lihat orang tua yang khawatir, dan sayang banget sama anak-anak mereka, sementara dia selalu sendirian. Sekarang, air mata mulai mengalir dari mata Arthur, sama kayak orang tuanya, dan dia tidak tahu kenapa bisa begini, soalnya dia belum pernah ngerasain perasaan kayak gini di kehidupan sebelumnya. Dia peluk ibunya, dan mulai nangis untuk pertama kalinya, bilang, andai ada yang bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kejadian dramatis itu, tiba-tiba muncul monster berbahaya, dan kayaknya bakal ada hal-hal serius dan seru yang akan terjadi. Kemudian cerita kembali ke kehidupan masa lalu Arthur, yang dulunya dikenal sebagai Raja Grey. Waktu itu, ada seorang pelayan kerajaan yang ketahuan mencoba membunuhnya. Menurut hukum, orang itu seharusnya dihukum mati tanpa perlu bertanya-tanya. Tapi, Dewan Raja memutuskan untuk mengasingkan dia ke negara asalnya bersama seluruh keluarganya. Mereka tahu, di sana nasib yang lebih buruk daripada kematian menunggu mereka. Sang pelayan yang putus asa dan ketakutan, memohon pada Grey untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, Grey yang tidak menunjukkan belas kasihan, malah membunuh istri dan anak orang itu tepat di depan matanya. Bukan karena dendam, tapi sebagai tindakan belas kasih, menunjukkan betapa dinginnya dia sebenarnya. Jadi, hampir tidak bisa dipercaya kalau Arthur, anak yang tampak polos ini, adalah orang yang dulu memerintah dengan ketegasan tanpa hati. Sekarang, Arthur sedang menghabiskan waktu bersama ayahnya, Ray, yang memberinya sepasang sarung tangan tempur yang sama dengan miliknya. Tapi Arthur menolaknya dan memilih untuk tetap dengan pedang kayunya. Dia merasa kalau dengan tubuhnya yang sekarang, memakai sarung tangan itu akan memperpendek jangkauannya dan membuatnya tidak diuntungkan. Ray tidak berdebat atau memaksa. Sebaliknya, dia tersenyum dan dengan santai masuk ke sesi latihan biasa mereka. Tapi hari ini berbeda. Di tengah pertarungan, Arthur mengungkapkan bahwa dia telah belajar cara memperkuat pedangnya dengan mana. Dan dengan kejutan itu, dia benar-benar melucuti Ray. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arthur menang, membuat Ray terkejut, terdiam, dan benar-benar tak menyangka dengan pertumbuhan cepat anaknya. Kemudian, saat makan malam, Ray memutuskan untuk mencarikan instruktur yang tepat untuk Arthur, menyadari bahwa dia akan menghambat kemajuan anaknya jika tidak melakukannya. Ibu Arthur, Alice, tidak setuju dengan keputusan ini karena dia tahu bahwa mendapatkan instruktur untuk Arthur berarti dia harus meninggalkan rumah mereka di perbukitan dan pergi jauh ke kota sendirian di usia yang masih sangat muda, yaitu 4 tahun. Tapi Ray tetap bersikeras, bilang ke Alice kalau Arthur sekarang sudah bisa meningkatkan segala sesuatu dengan sihir dan ini penting untuk masa depannya. Kedua orang tua ini bolak-balik berdebat dan akhirnya bertengkar besar di meja makan. Jadi Arthur punya ide simple untuk bikin semuanya senang. Dia usul supaya mereka berdua ikut ke kota bersamanya. Dengan cara ini, Ray bisa membuat Arthur diajar oleh tutor yang baik. Dan Alice bisa selalu dekat dengan anak laki-lakinya. Orang tua Arthur langsung setuju dan mulai berkemas untuk pindah ke kota. Tidak lama setelah itu, kelompok teman Ray, sebuah kelompok petualang yang bernama Twin Horns, datang langsung untuk mengawal Arthur dan keluarganya ke kota. Arthur memperkenalkan dirinya kepada mereka dan kepada pemimpin mereka, Adam, yang mengatakan pada Arthur bahwa mereka pernah bertemu di masa lalu, tetapi mengira anak kecil seperti Arthur tidak akan ingat. Namun, Arthur ingat semuanya dengan sangat jelas. Itu terjadi waktu dia meledakkan seluruh rumah. Saat itu, Twin Horn datang membantu membangunnya kembali dan Arthur mendengar seluruh percakapan mereka. Jadi dia tahu kalau orang tuanya dulu bagian dari Twin Horn sebelum memutuskan menetap. Nah, ketika Adam selesai bicara dengan Arthur, Angela masuk,
memberikan pelukan erat pada Arthur sampai-sampai dia susah bernapas. Durden, si tank dalam kelompok itu, melihat Arthur kesulitan dan menariknya dari Angela. Saat itulah, Arthur melihat seorang gadis muda menatapnya dari atas kereta. Dia adalah Jasmine, kelihatannya tidak terlalu ramah dan hanya diam-diam memperhatikan Arthur dari kejauhan. Arthur terpesona oleh tatapan Jasmine saat Helen datang menghampiri, menjabat tangan Arthur, dan memperkenalkan dirinya serta Jasmine. Setelah perkenalan singkat itu selesai, perjalanan menuju kota Cyrus pun dimulai. Arthur diam-diam berkomentar pada dirinya sendiri, betapa primitifnya sistem transportasi ini dibandingkan dengan dunianya yang lama, di mana mobil terbang adalah hal biasa. Namun, dia tidak menganggapnya buruk, apalagi dengan kehadiran ibunya yang selalu perhatian di sampingnya selama perjalanan. Saat mereka istirahat, dan saat istirahat tersebut, sekelompok monster serigala liar menyerang, membuat Arthur sadar betapa berbahayanya dunia luar yang sesungguhnya. Jasmine maju untuk melawan serigala-serigala itu, dan dengan mudah mengalahkan mereka menggunakan belatinya. Ray, Adam, dan anggota Twin Horns lainnya ikut dalam pertarungan, dan tidak lama kemudian, mereka mengendalikan situasi tersebut. Arthur, sebagai satu-satunya penonton, merasa termotivasi oleh teman-temannya dan mulai bersemangat untuk bergabung dengan mereka dalam pertarungan berikutnya. Malam itu mereka mengadakan pesta besar ketika Arthur melihat Alice sama sekali tidak makan. Katanya dia sudah kenyang, tapi ada yang aneh. Dia melihat luka di lengan Ray dan langsung bangkit untuk menyembuhkannya. Saat dia melakukannya, suasana berubah. Kelompok itu jadi lebih waspada. Diam-diam berjaga-jaga memastikan tidak ada orang luar yang melihat. Arthur menyadari mereka hanya berhati-hati karena sihir penyembuhan itu langka dan sangat dicari di dunia ini. Ternyata, alasan utama Ray dan Alice tinggal sendirian di perbukitan terpencil adalah untuk menyembunyikan kemampuan penyembuhan Alice dari mata-mata yang ingin tahu. Setelah pesta, Adam meminjam Arthur dari orang tuanya, ingin berlatih tanding dengan anak itu untuk melihat apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakan Ray. Yang lainnya juga penasaran banget sama kemampuan luar biasa anak jenius ini, jadi mereka semua berkumpul bikin kerumunan. Arthur, yang baru 4 tahun, bertanya-tanya apakah tidak ada satu pun dari mereka yang sedikit khawatir tentang dia. Meski begitu, ini adalah pertandingan tanding pertama Arthur melawan seseorang selain ayahnya, dan tidak kayak Ray yang cuma pakai tongkat kayu. Adam bawa tombak sungguhan meskipun udah dilapisi perban. Begitu duel dimulai, Adam langsung cekatan memperkuat tombaknya dengan mana. Arthur juga melakukan hal yang sama, tapi dia membawanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan menyalurkan mana ke kakinya untuk meningkatkan kecepatannya secara drastis. Dalam sekejap, dia melesat ke depan, menyerang lebih dulu sebelum Adam bisa bereaksi. Setelah itu, dia dengan gesit menyelinap di antara kaki Adam dan menciptakan jarak, membuat semua orang tercengang dengan kecepatannya yang luar biasa dan presisinya. Pertarungan makin seru, mereka saling berhadapan, tapi perbedaan kekuatan jadi jelas. Arthur, tanpa kekuatan anak-anak, benar-benar terpental oleh serangan Adam. Benturan itu membuatnya terlempar, dan dia langsung menyadari betapa ringannya tubuhnya saat ini untuk bertarung langsung. Sebelum dia jatuh terlalu keras ke tanah, Angela menggunakan sihir anginnya untuk menurunkannya dengan lembut, mengurangi dampak jatuhnya. Durden dengan cepat melangkah masuk, menegur Adam, karena terlalu berlebihan melawan anak kecil, mengingatkannya bahwa dia seharusnya menahan diri. Adam mengangkat tangan sebagai tanda membela diri, mengakui bahwa dia terbawa suasana. Itu karena teknik Arthur benar-benar membuatnya terkejut. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya, seperti apa SIH latihan berat yang diberikan Ray ke anak ini sampai bisa jadi sehebat itu di usia 4 tahun. Saat menoleh ke samping, dia melihat Jasmine menatapnya dengan aneh. Jasmine ingin tahu bagaimana caranya dia bisa melakukannya dan memohon agar diajari juga. Melihat wajah Jasmine yang penuh tekad, dia menyadari kalau Jasmine tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan. Keesokan paginya, mereka semua melanjutkan perjalanan dan segera berhenti di tempat yang tenang agar Arthur bisa melanjutkan latihannya. Adam ajarkan dia cara pakai tombak, sementara ayahnya ajarkan melatih otot. Meskipun pria lemah itu tetap aja lemah, abis itu Helen ajarkan dia memanah, dan dia jadi jago dalam waktu singkat. Setelah semua latihan beres, dia lanjut ajarkan Jasmine seperti yang dia minta, dan ternyata Jasmine cepet banget belajarnya. Malam itu, pas dia lagi baca buku, Jasmine terus-terusan NG Eliatin dia kayak
terpesona sama ketampanan yang sebenarnya tidak ada. Tidak lama, dia jadi kayak penguntit. Besoknya, kebetulan ulang tahun Arthur, dan Jasmine kasih dia hadiah berupa belati. Mengejutkan para wanita lainnya, dia bahkan mulai menjelaskan cara menggunakan belati kepadanya. Setelah cukup dengan permainan anak-anak mereka, dan sebagai pria lajang yang sedang merasa kesepian, Adam mengumumkan bahwa mereka akan berangkat sekarang. Ketika ibunya, Alice, memanggilnya, dia mengetahui bahwa ibunya tidak enak badan. Saat dia bertanya apa masalahnya, ibunya memastikan bahwa dia baik-baik saja, walaupun Adam sebenarnya tidak percaya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh perampok. Ketika itu terjadi, mereka semua melompat turun dari kereta dan bersiap untuk bertahan. Para bandit menembakkan panah ke arah mereka, tapi Angela melindungi mereka dengan penghalang sihirnya. Ketika melihat keluar, Arthur menyadari kalau mereka hampir dikepung dari segala arah. Di sisi lain, pemimpin bandit yang kepalanya berbentuk kotak memerintahkan anak buahnya untuk tidak menyakiti wanita dan anak-anak karena dia berencana menjual mereka dengan harga tinggi. Tepat saat itu, para bandit menyerang dengan agresif dan Alice, yang jelas-jelas ketakutan, mencoba membuat Arthur tetap tenang sebelum para bandit bisa mendekati mereka. Durden kemudian menghantam mereka hingga terpental. Saat Ray dengan cepat memukul mereka, salah satu bandit hampir menyerang Ray ketika Helen menembakkan panah ke jantungnya. Sementara itu, Adam menebas para bandit dengan tombaknya, dan Jasmine menyerang mereka dengan belatinya. Melihat semua ini, membuat Arthur menyadari bahwa anggota kelompok Twin Horns masing-masing sangat terampil. Namun, karena jumlah bandit jauh lebih banyak, mereka tidak punya kesempatan. Setelah bertarung cukup lama, mereka semua jadi kelelahan, sedangkan para bandit terus berdatangan. Tidak lama kemudian, para bandit mendorong Ray ke dalam kereta, dan dia terbaring pingsan. Ini memberi kesempatan bagi pemimpin bandit yang jelek untuk mendekati Alice dan Arthur. Melihat Ray dalam kondisi seperti itu, keduanya keluar dari kereta, tapi saat itu juga, Ray sadar kembali dan meminta mereka untuk mundur. Meski dalam keadaan jelas babak belur, dia tetap bertekad untuk jadi pahlawan. Dia meminta Arthur untuk membawa ibunya pergi. Mendengar ini, Arthur yang agak-agak bingung ngotot ingin tetap tinggal dan bertarung bersama mereka, tapi ayahnya mengungkapkan bahwa ibunya sedang hamil. Hal ini menjawab semua kecurigaan Arthur tentang kenapa ibunya terlihat seperti sedang sakit. Sementara itu, Ray meminta agar dia pergi segera dan menyatakan kepercayaannya bahwa Arthur akan melindungi ibunya dan adiknya yang belum lahir. Dengan tergesa-gesa, Arthur menarik Alice dan mulai berlari menjauh bersamanya. Pemimpin bandit yang bermulut besar itu dengan marah memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mereka. Tapi Ray datang menyerang ketika Arthur dan Alice akan tertangkap. Adam dan Jasmine melemparkan pisau ke arah para bandit untuk membuka jalan bagi mereka. Tak lama kemudian, semua anggota kelompok bergabung untuk membantu Arthur dan Alice melarikan diri sementara mereka menghadapi para bandit. Sambil berlari, Arthur ingat bahwa dulu dia adalah orang yang sering mengambil jiwa orang lain, dan sekarang dia malah takut jiwanya sendiri akan diambil. Hanya memikirkan hal itu saja sudah bikin dia marah, tapi kaki kecilnya cuma bisa lari demi menyelamatkan diri. Setelah lari beberapa saat, Arthur merasakan ada serangan dari arah gunung, dan melihat ke atas, ada pria mencurigakan yang siap menyerang mereka dengan sihirnya. Dia langsung mendorong ibunya menjauh, dan akhirnya terkena sihir itu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari gunung. Dalam posisi terjatuhnya, dia bertekad untuk tidak sampai ke dunia bawah sendirian. Dia menggunakan belati yang diberikan Jasmine padanya, yang ada tali terikat padanya, dan melemparkannya ke arah musuh. Belati itu mengait kaki musuh, dan menariknya jatuh dari gunung. Sementara itu, Durden dan Angela mencoba menggunakan sihir mereka untuk menyelamatkan Arthur, tapi dia terlalu jauh untuk bisa dijangkau sebelum menyentuh tanah. Saat dia jatuh, Arthur mulai berpikir tentang keberadaannya, sementara ibunya memperhatikannya dari atas dengan tangan terentang lebar, berharap dia bisa meraihnya. Memikirkan kemungkinan kehilangan anaknya, membuatnya meneteskan air mata, tapi di sisi lain, Arthur merasa puas karena bisa melindungi keluarganya sendiri, meskipun nyawanya jadi taruhannya. Namun, dia sedih karena tidak bisa menjadi kakak seperti yang diinginkan. Anehnya, Arthur selamat dari jatuhnya, dan terbangun mendapati dirinya berada di hadapan monster yang sangat besar dan tampak garang. Ini